Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Al-Quran merupakan kalamullah yang harus dibaca dengan benar. Al-Quran, ketika dibaca, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10. Di samping itu, Al-Quran juga memberi syafaat bagi orang yang membacanya benar dan memberi laknat bagi yang tidak benar dalam membacanya. Lantas, bagaimanakah cara agar benar membaca Al-Quran? Lalu, bagaimanakah sejarah terbentuknya ilmu tentang membaca Al-Quran dengan benar itu? Dan apakah ilmu ini ada kaitannya dengan Mushaf Utsmani? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Dan jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, bagaimanakah cara agar benar membaca Al-Quran? Dalam membaca Al-Quran, kita harus mengetahui dari sifat-sifat huruf, mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya, serta mengetahui kaidah-kaidah dari ilmu tajwid. Sebagaimana ulama mengatakan, tajwid ialah mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib, menurut semestinya sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya, serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin, tanpa berlebihan ataupun dibuat-buat. Hal ini tentulah membutuhkan proses agar kita dapat membaca dengan benar. Tentunya, belajar dengan guru yang membidangi hal ini, seperti talaki, bertemu langsung dengan sang guru, kemudian mendengarkan bacaan sang guru, serta menirukannya atau membaca di hadapannya. Lalu, bagaimanakah sejarah terbentuknya ilmu tentang membaca Al-Quran dengan benar itu? Berikut sejarah terbentuknya ilmu tajwid. Asal kata tajwid yaitu dari bahasa Arab, jawada yujawidu tajwidan, mengikuti wazan tafail, yang berarti membuat sesuatu menjadi bagus. Di dalam beberapa buku tajwid disebutkan bahwa istilah ini muncul ketika seseorang bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah yang berbunyi, warattilil Qur'ana tartila. Beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan kata tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu berarti membaca huruf-hurufnya dengan bagus, sesuai dengan makhraj dan sifat, dan tahu tempat-tempatnya wakaf. Selama ini memang belum ditemukan musnad tentang perkataan beliau tentang hal di atas, dan kisah ini hanya dapat dalam kitab tajwid. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jika dibincangkan kapan bermulanya ilmu tajwid, maka kenyataannya menunjukkan bahwa ilmu ini telah bermula sejak dari Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini karena Rasulullah sendiri diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil seperti yang disebut dalam ayat keempat surat Al-Muzammil. Bacalah Al-Quran itu dengan tertil, perlahan-lahan. Kemudian baginda Nabi mengajar ayat-ayat tersebut dengan bacaan tartil. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika itu ditanya tentang apa maksud bacaan Al-Quran serta tartil itu, maka beliau menjawab, membaguskan sebutan atau pelafalan bacaan pada setiap huruf dan berhenti pada tempat yang benar. Ini menunjukkan bahwa pembacaan Al-Quran bukanlah suatu ilmu dari ijtihad atau fatwa para ulama yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan pembacaan Al-Quran adalah suatu yang taufik, diambil terus dari sumbernya yang asal, yaitu sebutan dan bacaan Rasulullah SAW. Dan apakah ilmu ini ada kaitannya dengan Mushaf Utsmani?
Walau bagaimanapun, apa yang dikira sebagai penulisan ilmu tajwid yang paling awal ialah apabila bermulanya kesadaran perlunya Mushaf Utsmaniyah yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Itu diletakkan titik-titik kemudian berbaris-baris bagi setiap huruf dan perkataannya. Gerakan ini telah diketuai oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali dan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setelah berkembangnya agama Islam ke seluruh tanah Arab serta jatuhnya Roma dan Paris ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijriah, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan agama Islam. Hal ini telah menyebabkan kesalahan yang banyak dalam penggunaan bahasa Arab. Begitu pula bacaan Al-Quran. Maka Mushaf Utsmaniyah telah diusahakan guna menghindari kesalahan-kesalahan dalam membacanya dengan penambahan baris dan titik pada huruf-hurufnya. Bagi karangan ilmu qiraat, yang paling awal diketahui ialah apa yang telah dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qiraat pada kurun ketiga Hijriah. Tetapi ada yang mengatakan apa yang telah disusun oleh Abu Umar Hafaz Ad-Duri dalam ilmu qiraat adalah lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.